Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota yang keras, di antara tumpukan sampah dan hiruk-pikuk kehidupan, seorang gadis kecil berjuang untuk bertahan. Aisyah, seorang pemulung cilik, hidup dengan keikhlasan meski dunia tak pernah bersikap adil padanya. Namun, ketika ia mengembalikan dompet yang dicopet kepada pemiliknya, sebuah rahasia kelam terungkap. Sesuatu yang menghubungkannya dengan masa lalu yang tragis. Akankah kejujuran dan kebaikannya mampu mengubah takdirnya? Ataukah ia akan kembali menjadi korban dari kejamnya kehidupan? Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Di bawah terik matahari siang, pasar itu begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, suara klakson becak bersahut-sahutan, dan hiruk-pikuk manusia berpadu dengan bau rempah serta asap makanan yang mengepul dari warung-warung pinggir jalan. Di tengah keramaian itu, seorang pria bernama Arman berjalan tergesa, merogoh saku celananya dengan cemas. Wajahnya berubah pucat saat menyadari sesuatu, dompetnya telah hilang. "Nggak mungkin," gumamnya, kedua matanya liar menelusuri sekitar. Ia mencoba mengingat di mana terakhir kali ia menyentuh dompetnya. Sejenak, ia merasa sesak, bukan hanya karena kehilangan uang di dalamnya, tetapi juga kartu-kartu penting yang ia butuhkan untuk pekerjaannya. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari sosok mencurigakan. Pikirannya berputar, memikirkan kemungkinan kapan dan di mana dompet itu bisa dicopet. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa ia lengah di tempat seperti ini? Saat hampir menyerah, seorang gadis kecil muncul di hadapannya. Tubuhnya kurus dengan pakaian yang terlihat lusuh dan penuh debu. Wajahnya tertutup sedikit kotoran, namun matanya tetap bening, seakan membawa sesuatu yang berbeda dari hiruk-pikuk pasar yang kejam. "Pak, ini dompet Bapak?" Suara lembut gadis itu hampir tenggelam dalam kebisingan pasar. Tangannya yang kecil terulur, memegang dompet coklat yang tampak kotor seolah telah terjatuh di tanah sebelumnya. Arman tertegun. Ia meraih dompet itu dengan ragu, jari-jarinya gemetar saat membukanya. Semua uang dan kartu-kartu di dalamnya masih utuh. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah. Ia menatap gadis itu dengan kecurigaan. "Kamu yang ambil ini?" tanyanya tajam. Gadis kecil itu menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya menemukannya di gang sana. Ada orang yang berlari membuangnya begitu saja." Arman memandangi gadis kecil itu dengan lebih seksama. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan ketakutan, bukan pula kebohongan, melainkan kejujuran yang polos. Anak sekecil ini, dengan penampilannya yang lusuh, mengembalikan dompet yang bisa saja ia ambil untuk dirinya sendiri. Ia menghela napas, menahan rasa malu atas kecurigaannya sendiri. "Siapa namamu?" tanyanya, kali ini lebih lembut. "Aisyah," jawab gadis itu singkat, menundukkan kepala. Arman merogoh dompetnya, mengambil selembar uang dan menyodorkannya pada Aisyah. "Terima kasih sudah mengembalikan ini. Ini buatmu." Namun, alih-alih menerima, Aisyah mundur selangkah. "Tidak usah, Pak. Saya hanya ingin mengembalikannya." Jawaban itu membuat Arman semakin terdiam. Anak sekecil ini, yang jelas hidup dalam kesulitan, menolak uang yang bisa membantunya. Ia semakin penasaran. Dari mana anak ini berasal? Bagaimana bisa ia memiliki hati sebesar itu di dunia yang begitu keras? Aisyah mengangguk sopan, lalu berbalik, berjalan menjauh di antara kerumunan tanpa menunggu jawaban dari Arman. Sesuatu dalam dirinya berkata, gadis kecil itu bukan anak biasa. Dan entah mengapa, hatinya tak bisa membiarkan Aisyah pergi begitu saja. Arman berdiri mematung di tengah hiruk-pikuk pasar yang perlahan mulai terasa asing baginya.
Matanya masih tertuju ke arah gadis kecil bernama Aisyah yang semakin menjauh. Tubuh mungilnya menyelinap di antara kerumunan dengan lincah. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Seorang anak pemulung yang hidup dalam kekurangan, namun memilih untuk mengembalikan dompet yang bisa saja memberinya makan berhari-hari, sesuatu terasa janggal. Didorong oleh rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan, Arman mulai melangkah mengikuti Aisyah dari kejauhan. Gadis kecil itu berjalan melewati jalan-jalan sempit, membelok ke ganggang gelap yang makin lama makin jauh dari keramaian pasar. Arman ragu sejenak. Sebagai seorang pria dewasa berpakaian rapi, ia merasa dirinya tak pantas berada di tempat seperti ini. Namun, keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih kuat daripada keraguannya. Langkah kaki Aisyah ringan, namun tergesa. Sesekali ia berhenti, menoleh ke belakang, seolah memastikan dirinya tak diikuti. Arman langsung bersembunyi di balik tembok kusam yang penuh coretan. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari ada di kota yang ia tinggali. Setelah melewati ganggang yang semakin kumuh, Aisyah akhirnya tiba di sebuah rumah reyot yang nyaris roboh. Atapnya berlubang, temboknya dipenuhi retakan, dan pintunya hanya ditutup selembar kain kumal yang melambai diterpa angin. Dengan hati-hati, Aisyah melangkah masuk ke dalam. Arman menahan napas, mengamati dari kejauhan. Dari celah kain yang menjadi pintu, Arman bisa melihat dengan jelas isi rumah itu. Hampir tak ada perabotan di dalamnya, hanya ada tikar lusuh di lantai, satu rak kecil berisi beberapa kaleng kosong, dan di sudut ruangan, seorang wanita muda terbaring lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan tubuhnya tampak begitu kurus seakan sudah lama tak merasakan makanan yang layak. "Kak, Aisyah pulang?" Suara gadis kecil itu terdengar lembut, penuh kasih sayang. Ia segera menggenggam tangannya. Arman memperhatikan dengan seksama. Itu bukan ibu Aisyah. Terlalu muda untuk disebut sebagai seorang ibu. Mungkin kakaknya? Jika benar, mengapa dua anak ini hidup dalam kondisi seperti ini tanpa orang dewasa yang menjaga mereka? Rasa iba dan penasaran berkecamuk dalam diri Arman. "Apa kamu sudah makan hari ini?" Suara wanita muda itu lirih, hampir tak terdengar. Aisyah tersenyum, mencoba menyembunyikan sesuatu. "Sudah, Kak. Tadi ada orang baik yang memberi sedikit makanan." Arman tertegun. Ia tahu itu tidak benar. Ia melihat sendiri bagaimana Aisyah menolak uang yang ia tawarkan tadi. Gadis itu berbohong agar kakaknya tidak khawatir. Sebuah kebohongan kecil yang lahir dari ketulusan. Dadanya terasa sesak melihat pengorbanan yang begitu besar dari anak sekecil itu. "Aku tadi dapat banyak barang bagus," lanjut Aisyah, berusaha terdengar ceria. Ia mengeluarkan beberapa barang bekas dari kantongnya. Botol plastik, kardus lusuh, dan beberapa benda yang tampaknya sudah tak bernilai. Namun bagi Aisyah, itu adalah harta. Arman mengepalkan tangannya. Sesuatu dalam dirinya berontak. Ia tidak bisa tinggal diam melihat anak sekecil Aisyah harus memikul beban sebesar ini. Namun, siapa dirinya? Ia hanyalah pria asing yang kebetulan kehilangan dompetnya hari ini. Apa haknya ikut campur dalam kehidupan mereka? Tapi di saat yang sama, ia tahu, jika ia membiarkan mereka begitu saja, mungkin besok atau lusa, mereka tak akan ada lagi di dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa ia terima. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa bahwa menemukan kembali dompetnya bukanlah hal terpenting yang terjadi hari ini. Yang jauh lebih penting adalah menemukan cara untuk menyelamatkan dua nyawa yang hampir tenggelam dalam kejamnya dunia. Arman masih berdiri dalam bayang-bayang tembok lusuh, dadanya bergemuruh dengan perasaan yang tak menentu. Ia belum pernah merasakan kegelisahan seperti ini sebelumnya.
Pemandangan di depan matanya begitu menyayat hati. Seorang gadis kecil yang dengan penuh kasih sayang merawat kakaknya yang sakit. Meski mereka sendiri nyaris tak memiliki apapun untuk bertahan hidup. Ia ingin segera bertindak. Ingin masuk ke rumah reot itu dan menanyakan bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Namun, ia menahan diri. Ia sadar, ada cerita yang belum terungkap, ada luka yang mungkin lebih dalam daripada yang terlihat. Langkah kakinya perlahan menjauh dari rumah itu, tetapi pikirannya tetap tertinggal di sana. Ia berjalan tanpa arah, membiarkan tubuhnya menyusuri jalan-jalan sempit yang terasa semakin sunyi. Ia harus tahu lebih banyak tentang Aisyah. Ia harus mengerti mengapa anak sekecil itu bisa memiliki hati yang begitu besar, dan mengapa dunia seolah tak memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik. Dengan tekad yang semakin menguat, ia memutuskan untuk bertanya pada beberapa warga sekitar. Arman akhirnya berhenti di sebuah warung kecil di ujung gang. Seorang ibu tua dengan wajah penuh keriput sedang duduk di bangku kayu, sibuk membersihkan lapak jualannya yang sederhana. Arman menghampirinya dengan hati-hati, menyadari bahwa ia adalah orang asing di tempat ini. "Ibu, maaf mengganggu. Saya ingin bertanya tentang seorang anak kecil yang tinggal di rumah reot di ujung gang sana. Namanya Aisyah," kata Arman, suaranya berusaha terdengar wajar. Wajah ibu tua itu langsung berubah sendu. Seakan nama itu membangkitkan kenangan yang tak ingin diingat. Ia menghela napas berat, lalu menggeleng pelan. "Kalian orang kota tidak akan peduli dengan mereka. Sudah banyak yang datang dan pergi, bertanya, tapi akhirnya tak melakukan apa-apa," katanya dengan nada getir. Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk, namun ia tetap bersabar. "Saya ingin membantu, Bu, tapi saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka." Sang ibu tua menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba mencari ketulusan dalam sorot matanya. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara. "Aisyah adalah anak dari seorang pria baik. Namanya Pak Hasan. Dulu, dia punya toko kecil di pasar, tempat orang-orang suka membeli barang dagangannya. Dia jujur, ramah, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Tapi, semua berubah sejak malam itu." "Malam itu?" Arman mengulang dengan penasaran. Ibu tua itu mengangguk pelan, lalu menundukkan kepalanya. 5 tahun yang lalu, Pak Hasan pulang lebih malam dari biasanya. Katanya ada yang mencurigakan di sekitar tokonya, jadi dia memutuskan untuk berjaga sebentar. Tapi naas, seseorang merampoknya di tengah jalan. Orang itu ingin mengambil uang hasil dagangannya, tapi Pak Hasan melawan. Akhirnya, dia ditikam berkali-kali dan ditinggalkan begitu saja di gang belakang pasar. Arman merasakan dadanya semakin sesak. Ia bisa membayangkan betapa mengerikannya kejadian itu. Bagaimana seorang pria baik yang hanya ingin melindungi rezekinya harus kehilangan nyawa dengan cara yang begitu tragis. Semenjak itu, istri Pak Hasan jatuh sakit. Ia tak sanggup menerima kenyataan. Hidupnya perlahan-lahan hancur. Sampai akhirnya dia meninggal setahun kemudian. Tinggallah Aisyah dan kakaknya, Hana, berdua di rumah itu, tanpa siapapun yang peduli. Lanjut ibu tua itu dengan suara bergetar. Arman mengepalkan tangannya. Semua bagian dari cerita ini begitu memilukan, tetapi ada satu bagian yang membuatnya merasakan kengerian yang luar biasa. Ia ingat dengan jelas wajah pencopet yang mengambil dompetnya tadi siang. Gaya berjalannya, cara ia membuang dompet itu begitu saja. Seolah bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti itu. Seketika, sesuatu menghubungkan ingatan di kepalanya. "Bu?" Arman berusaha menenangkan dirinya sebelum bertanya, "Apa pencopet yang membunuh Pak Hasan pernah tertangkap?" Ibu tua itu menatapnya dengan mata yang tampak kosong. "Tidak.
Polisi sempat menyelidiki, tapi tidak ada cukup bukti. Pelakunya menghilang begitu saja. Entah dia masih di kota ini atau sudah kabur ke tempat lain, tidak ada yang tahu. Namun, Arman tahu. Ia tahu bahwa pencopet itu masih ada di sini. Orang yang merenggut nyawa ayah Aisyah, yang menghancurkan keluarganya, adalah orang yang sama yang hari ini mencoba merampas sesuatu darinya. Dunia memang kejam, tetapi lebih kejam lagi bagaimana nasib bisa mempertemukan mereka dengan cara seperti ini. Dadanya semakin berat. Ia ingin berbuat sesuatu, ingin membalas semua ketidakadilan ini. Namun, ia juga sadar bahwa takdir telah lebih dulu menempatkan Aisyah dalam posisi yang jauh lebih kuat dari dirinya. Anak kecil itu telah melihat dunia yang kejam, merasakan pahitnya kehilangan, namun tetap memilih untuk berbuat baik. Sementara dirinya, ia bahkan masih terjebak dalam amarah dan dendam yang kini semakin membara. Langit mulai berubah jingga saat Arman berdiri dari tempatnya. Ia tak lagi ragu. Ia akan menemukan pencopet itu. Bukan hanya untuknya, tapi untuk Aisyah. Untuk luka yang telah lama menganga dan menuntut keadilan yang selama ini tak pernah datang. Malam itu, Arman berjalan dengan langkah berat di antara ganggang sempit yang dipenuhi bayangan. Pikirannya terus berputar, mengulang cerita tragis yang baru saja ia dengar. Dunia memang kejam, tapi kejam bukanlah kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada Aisyah. Kehilangan ayah dalam perampokan, ditinggalkan ibunya yang sakit karena duka, lalu bertahan hidup dengan sisa-sisa belas kasihan dunia. Dan lebih menyakitkan lagi, pembunuh ayahnya masih bebas berkeliaran, masih mencopet, masih menghancurkan hidup orang lain seperti yang dulu ia lakukan pada keluarga kecil itu. Arman mengepalkan tangannya. Ia tak bisa tinggal diam. Ia harus menemukan pencopet itu. Namun, apa yang akan ia lakukan setelah menemukannya? Memukulnya? Melaporkannya ke polisi? Semua opsi itu terasa memuaskan. Namun di balik emosinya, ada perasaan lain yang mengganjal. Aisyah. Apa yang akan gadis kecil itu pikirkan jika ia tahu bahwa orang yang menghancurkan keluarganya masih ada? Apakah ia akan menangis? Apakah ia akan memohon agar orang itu dihukum? Atau, lebih menyakitkan lagi, apakah ia akan tetap tersenyum dengan ketabahan yang sama seperti saat ia mengembalikan dompet Arman siang tadi? Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan jalan. Gang di sebelah kanan menuju ke pasar, tempat di mana ia pertama kali bertemu Aisyah. Sementara gang di sebelah kiri, lebih gelap, lebih sunyi, dan di ujungnya, ia bisa melihat sosok yang dikenalnya. Si pencopet. Pria itu bersandar di tembok dengan sebatang rokok di tangannya. Tatapannya kosong, tapi ada aura bahaya yang mengelilinginya. Arman tahu orang seperti ini tak punya rasa takut. Mereka telah terbiasa hidup di bawah tekanan, mencuri, melarikan diri, dan menghindari keadilan. Arman menarik napas dalam, lalu melangkah mendekat. "Hei!" Suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia kira. Pencopet itu menoleh dengan alis terangkat. "Loh, kau lagi?" katanya, terkekeh sinis. "Dompetmu masih ada, kan? Mau apa lagi?" Arman berdiri tegak, menahan diri agar tidak langsung menghantam wajah pria itu. 5 tahun lalu, di belakang pasar. Kau masih ingat? Senyum pria itu perlahan menghilang. Ia membuang rokoknya ke tanah dan menatap Arman dengan tajam. Ada sesuatu dalam ekspresinya. Bukan ketakutan, tapi kewaspadaan. Seperti seseorang yang baru saja disebutkan dosa besarnya. "Apa maumu?" Suara pria itu berubah dingin. Arman menatapnya tanpa berkedip. "Aku tahu kau yang melakukannya." Hening. Angin malam berhembus pelan, membawa suara samar-samar dari kejauhan.
Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arman, mencoba menilai apakah kata-kata itu sekadar dugaan atau benar-benar berdasarkan fakta. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan terkekeh lagi. Kali ini tanpa kesan santai. Dan kalaupun iya, lalu apa? Kau pikir aku masih memikirkannya? Dunia ini kejam, kawan. Seseorang harus mati supaya yang lain bisa bertahan. Kata-kata itu menyulut api di dada Arman. Ia maju selangkah, mencengkeram kerah baju pria itu dan mendorongnya ke tembok. Kau menghancurkan satu keluarga. Suaranya bergetar menahan amarah. Kau tahu gadis kecil yang hidup mengais sampah karena perbuatanmu? Kau bahkan tahu seperti apa kehidupan yang harus ia jalani setelah apa yang kau lakukan. Pria itu menatapnya tanpa emosi. Jadi apa? Kau mau membunuhku sekarang? Mau jadi pahlawan? Arman terdiam. Tangan yang mencengkeram kerah pria itu gemetar. Di kepalanya, ia bisa mendengar suara Aisyah. Lembut, penuh ketabahan, penuh keikhlasan. Tidak usah, Pak. Saya sudah lama berhenti berharap dia ditangkap. Perlahan, cengkeraman Arman melemah. Ia bisa saja menghancurkan pria ini, menyeretnya ke polisi, memastikan ia membayar semua yang telah ia lakukan. Tapi Aisyah, apa yang akan dipikirkan gadis kecil itu jika tahu ada seseorang yang akhirnya membalas dendam untuknya? Arman mundur selangkah, mengatur napasnya yang memburu. Ia sadar, kebencian hanya akan membuatnya sama seperti pria di depannya ini. Seseorang yang percaya bahwa dunia hanya tentang siapa yang kuat dan siapa yang kalah. Aku akan memastikan kau tidak menyakiti orang lain lagi, kata Arman akhirnya, suaranya lebih tenang tapi penuh kepastian. Pencopet itu mendengus, merapikan bajunya. Terserah, katanya singkat, lalu melangkah pergi, seolah semuanya tak pernah terjadi. Arman tetap berdiri di sana, membiarkan bayangan pria itu menghilang di kegelapan. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin mengecewakan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Aisyah, gadis kecil yang telah kehilangan segalanya. Namun masih memiliki hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah ia temui. Langkah Arman terasa berat saat ia meninggalkan gang gelap itu. Pikirannya masih kacau, dadanya masih sesak oleh amarah yang belum sepenuhnya reda. Ia telah menemukan pembunuh ayah Aisyah, ia bahkan telah mencengkeramnya dengan tangan sendiri. Namun pada akhirnya, ia melepaskannya. Bukan karena takut. Bukan karena ragu, tapi karena di dalam dirinya, ada suara kecil yang mengingatkannya akan sesuatu yang lebih besar dari balas dendam. Keikhlasan Aisyah. Hatinya berkecamuk. Benarkah ia melakukan hal yang benar? Ataukah ia hanya pengecut yang membiarkan penjahat itu tetap bebas? Bayangan Aisyah muncul dalam benaknya, dengan tatapan polosnya yang begitu jujur, senyumnya yang tulus meskipun hidupnya telah begitu kejam terhadapnya. Jika gadis itu tahu bahwa pembunuh ayahnya masih hidup di luar sana, apa yang akan ia lakukan? Arman akhirnya berhenti di dekat sebuah warung kecil, duduk di bangku kayu yang sudah tua. Tangan kirinya mengepal di atas meja, sementara tangan kanannya menutupi wajahnya yang penuh kebingungan. Ia ingin marah, tapi kepada siapa? Kepada pencopet itu, yang tak menunjukkan sedikitpun rasa bersalah? Kepada dunia, yang selalu tampak berpihak pada mereka yang kuat dan menindas yang lemah? Atau kepada dirinya sendiri, karena merasa tak berdaya menghadapi kenyataan? Angin malam bertiup pelan, membawa suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Arman menghela napas panjang, mencoba mengusir kepenatan yang menggumpal di dadanya. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, ia dikejutkan oleh sosok kecil yang berdiri tak jauh darinya. Aisyah, suaranya hampir tak terdengar.
Gadis kecil itu berdiri dengan kedua tangan memegang erat keranjang rongsokan di dadanya. Wajahnya tampak lelah, tapi tatapan matanya masih sama, tenang, penuh ketabahan. Seakan dunia yang keras tak mampu meruntuhkan hatinya yang kuat. "Bapak kenapa?" tanya Aisyah dengan nada polos, berjalan mendekatinya. Sepertinya sedang sedih. Arman terdiam. Bagaimana mungkin gadis kecil ini masih bisa peduli pada perasaan orang lain, sementara hidupnya sendiri begitu sulit? Dadanya terasa semakin sesak. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia telah menemukan pria yang membunuh ayahnya, bahwa ia ingin menyeret orang itu ke dalam penjara, bahwa ia ingin dunia ini memberikan keadilan untuk Aisyah. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, Aisyah lebih dulu duduk di sampingnya. "Saya dulu juga sering sedih, Pak," katanya pelan. "Waktu ayah meninggal, waktu ibu menyusul, saya pikir dunia sudah tidak peduli lagi sama saya. Tapi Kak Hana bilang, kalau kita terus hidup dengan menyimpan marah, kita nggak akan bisa melihat kebaikan yang tersisa." Arman tertegun. Kata-kata Aisyah begitu sederhana, tapi terasa seperti hantaman keras di hatinya. Gadis ini sudah kehilangan segalanya, tapi ia masih bisa melihat kebaikan dalam dunia yang begitu kejam kepadanya. Arman menunduk, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aisyah, kalau kamu tahu ada seseorang yang telah melakukan kesalahan besar, yang telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu, apa yang akan kamu lakukan?" Aisyah terdiam sejenak. Ia memeluk lututnya, menatap jauh ke depan seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. "Saya mungkin akan sedih. Tapi kalau saya marah, apakah itu akan mengembalikan apa yang sudah hilang?" Arman tidak bisa menjawab. Ia tahu jawabannya. "Tidak. Saya cuma ingin Kak Hana sembuh," lanjut Aisyah dengan suara pelan. "Saya ingin bisa makan setiap hari tanpa harus mengais sampah. Saya ingin bisa sekolah. Selebihnya, saya nggak mau mikirin yang sudah lalu." Arman menggenggam tangannya erat. Kata-kata Aisyah seakan meruntuhkan tembok di dalam hatinya. Dunia mungkin telah memperlakukan gadis kecil ini dengan kejam, tapi ia tidak membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk tetap berjalan, tetap bertahan, tetap berharap. Malam itu, Arman mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan pencopet itu terus merugikan orang lain. Tapi ia juga tidak akan membiarkan amarah menguasai dirinya. Ada cara lain untuk menegakkan keadilan, tanpa harus mengotori tangan dengan dendam. Dengan lembut, ia menatap Aisyah. "Kalau kamu ingin sekolah, ingin hidup lebih baik, aku akan membantumu," katanya dengan suara mantap. Mata Aisyah membesar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum penuh harapan. Dan bagi Arman, itu adalah hal paling berharga yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Pagi menjelang dengan sinar mentari yang perlahan menghangatkan jalanan kumuh di sudut kota. Arman berdiri di depan rumah reot tempat Aisyah dan kakaknya tinggal. Pagi ini berbeda dari pagi sebelumnya. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa lebih ringan. Seolah sebuah keputusan besar yang ia ambil semalam telah menghapus beban yang selama ini menghimpit dadanya. Hari ini, ia berjanji akan mengubah hidup Aisyah dan Hana. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk lemah. "Kak Hana." Arman menajamkan pendengarannya, lalu dengan hati-hati melangkah ke depan pintu yang hanya ditutupi kain kumal. Ketika ia mengintip ke dalam, ia melihat Aisyah duduk di samping kakaknya, dengan sepotong roti yang ia potong kecil-kecil lalu menyuapkan perlahan ke bibir wanita itu. "Kak, makan sedikit lagi ya, biar cepat sembuh," kata Aisyah dengan suara lembut. Wajahnya tetap penuh harapan,
meskipun jelas terlihat bahwa ia sedang menahan kesedihan yang mendalam. Arman menahan napas. Pemandangan ini begitu memilukan. Aisyah, gadis sekecil itu, telah menjalani kehidupan yang begitu berat tanpa mengeluh. Hatinya semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan mereka terus seperti ini. Dengan langkah pasti, ia mengetuk pintu. Aisyah menoleh dengan sedikit terkejut. Namun, saat melihat Arman, wajahnya langsung berubah cerah. "Pak Arman?" tanyanya, seolah tak percaya pria itu benar-benar kembali. Arman tersenyum. "Boleh aku masuk?" Aisyah mengangguk dan membuka kain yang menjadi penghalang pintu. Arman melangkah masuk dan melihat langsung keadaan di dalam rumah. Tempat itu nyaris kosong. Tak ada kasur yang layak, tak ada perabotan kecuali beberapa kardus yang disusun menjadi meja dan kursi. Udara di dalam begitu lembab, terasa pengap dan tidak sehat. Arman semakin yakin mereka tidak bisa terus tinggal di sini. Hana, yang berbaring di tikar tipis, mencoba bangkit dengan susah payah. Matanya yang cekung menatap Arman dengan sedikit kebingungan. "Siapa?" Suaranya begitu lemah, hampir tak terdengar. Arman berjongkok di sampingnya. "Nama saya Arman. Saya bertemu Aisyah kemarin, dan saya ingin membantu kalian." Hana terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Kami tidak bisa menerima belas kasihan," katanya dengan suara serak. Arman tersenyum tipis. "Ini bukan belas kasihan. Ini adalah kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik." Aisyah menatapnya dengan mata berbinar, tapi ada sedikit keraguan di sana. "Bapak, serius?" Arman mengangguk tegas. "Aku sudah mencari tempat tinggal yang lebih layak untuk kalian. Aku juga sudah berbicara dengan dokter di klinik dekat sini. Mereka bersedia memeriksa Hana dan memberikan pengobatan. Dan satu lagi, Aisyah, aku ingin kamu kembali bersekolah." Mata Aisyah membesar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Sementara itu, Hana menatap Arman dalam-dalam, mencoba mencari tahu apakah pria ini benar-benar tulus atau hanya sekadar merasa iba. "Kalian sudah terlalu lama berjuang sendirian," lanjut Arman. "Tolong, izinkan aku membantu." Hening. Lalu, tiba-tiba air mata menggenang di mata Hana. Ia menutup wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar. Selama ini, ia telah menahan semuanya sendiri. Kesedihan, ketakutan, kelelahan. Dan kini, ada seseorang yang datang menawarkan pertolongan tanpa meminta imbalan apapun. Aisyah menoleh ke kakaknya, lalu kembali menatap Arman. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi terima kasih." Arman tersenyum hangat. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Masih banyak yang harus mereka lalui, masih ada banyak tantangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah ada di mata Aisyah. Harapan. Hari itu, sebuah kehidupan baru dimulai. Bukan hanya bagi Aisyah dan Hana, tapi juga bagi Arman, yang akhirnya mengerti bahwa kebaikan tidak selalu harus datang dalam bentuk keadilan. Terkadang, kebaikan sejati adalah ketika kita memilih untuk memberi kesempatan bagi orang lain untuk hidup kembali.